Halo teman-teman, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan sedikit membahas tentang rasa lapar dalam perspektif biologi yang secara umum dapat dirasakan semua makhluk hidup. Berikut nama anggota kelompok kami. Nah, dalam pembahasan kali ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, pencernaan dan pemulihan makanan. Yang kedua, pengaturan jangka pendek dan jangka panjang dalam makan. Yang ketiga, mekanisme otak. Dan yang keempat, gangguan makan. Berikut tayangannya. Happy watching! Oke, baik. Jadi kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pencernaan dan pemilihan makanan. Fungsi sistem pencernaan adalah untuk memecahkan makanan menjadi molekul-molekul kecil yang bisa digunakan oleh sel. Pada bagian A, ada konsumsi produk susu. Mamalia yang baru lahir pada mulanya bertahan hidup dengan ASI. Seiring bertambahnya usia, mamalia berhenti menyusu karena sejumlah alasan, seperti pasokan susu menurun, ibu mengesampingkannya, dan bayi mulai mengonsumsi makanan lain. Sebagian besar mamalia pada usia sapi kehilangan enzim laktosa khusus yang diperlukan untuk metabolisme laktosa, gula dalam susu. Mamalia dewasa boleh minum susu dalam tingkat yang cukup. Terlalu banyak mengonsumsi susu menyebabkan kram perut, gas, dan diare. Manusia adalah pengecualian parsial untuk aturan ini. Banyak orang dewasa memiliki kadar laktase yang cukup untuk mengonsumsi susu dan produk susu lainnya. Namun, prevalensi gen yang diperlukan bervariasi. Orang yang tidak toleran laktosa dapat mengonsumsi susu dalam jumlah yang sedikit, kemudian keju dan yogurt dalam jumlah yang lebih besar yang lebih mudah dicerna. Seperti ilustrasi berikut ini. Oke, dan kita masuk pada bagian B, yaitu pemilihan makanan dan perilaku. Apakah pemilihan makanan mempengaruhi perilaku Anda? Jawabannya, banyak orang yang memiliki keyakinan bahwa makan gula membuat anak menjadi hiperaktif. Namun, dalam penelitiannya terhadap anak-anak, peneliti tidak menemukan pengaruh signifikan gula pada tingkat aktivitas, perilaku bermain, dan kinerja sekolah anak-anak. Kesalahpahaman lainnya adalah bahwa makan kalkun menyebabkan kantuk. Konon, makan kalkun meningkatkan pasokan triptofan yang memungkinkan otak membuat serotonin dan melatonin. Namun ternyata, kalkun bukan hanya memiliki jumlah rata-rata triptofan. Meski demikian, memang benar, triptofan membantu otak memproduksi melatonin yang mendorong rasa kantuk. Namun cara paling ampuh meningkatkan triptofan di otak adalah dengan mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat dengan ilustrasi sebagai berikut. Namun ternyata, suatu kepercayaan yang ternyata terbukti benar yaitu ikan adalah makanan untuk otak.
Banyak ikan, terutama salmon, mengandung minyak yang mendukung fungsi otak. Ibu yang semakin banyak makan makanan laut selama kehamilan cenderung memiliki anak yang berkinerja lebih baik dalam tes kemampuan kognitif, baik pada masa bayi dan setelahnya. Nah, yang pembahasan kedua, ada pengaturan jangka pendek dan jangka panjang dalam makan. Nah, pada bagian A ada faktor mulut. Anda orang yang sibuk. Jika Anda bisa memperoleh semua nutrisi yang Anda butuhkan dengan hanya cara menenggak pil, apakah Anda akan melakukannya? Mungkin sesekali Anda akan melakukannya, tetapi bukan untuk waktu yang sering. Orang suka makan, orang suka mencicipi dan mengunyah bahkan ketika tidak lapar. Jadi, disimpulkan bahwa keinginan untuk mengunyah pada manusia itu kuat. Faktor mulut yang dalam hal ini mengunyah ternyata cukup penting dalam menjaga pola makan individu. Bagian B, perut dan usus. Sinyal utama untuk mengakhiri makanan ditensi atau proses menyambungnya lambung. Saraf vagus atau saraf kranial X menyampaikan informasi ke otak mengenai perenggangan dinding lambung. Makanan berakhir ternyata tidak hanya di lambung, namun juga di duodenum. Duodenum adalah bagian usus kecil yang berdampingan dengan lambung. Adalah tempat untuk menyerap nutrisi. Saraf duodenum mengonfirmasikan otak tidak hanya tentang distensi, tetapi juga jumlah dan jenis nutrisi. Selanjutnya, distensi duodenum melepaskan hormon kolekistinin atau CCK yang membatasi ukuran makanan dengan dua cara. Yang pertama, 1. CCK menggerut otot sphincter antara lambung dan duodenum, menyebabkan perut menahan isinya dan mengisi lebih cepat dari biasanya. Yang kedua, CCK menstimulasi saraf vagus untuk mengirim sinyal ke hipotalamus, menyebabkan sel-sel di sana melepaskan neurotransmitter yang merupakan versi lebih pendek dari molekul CCK itu sendiri. CCK membantu kita mengakhiri makanan, tetapi dapatkah kita menggunakan untuk membantu menurunkan berat badan? Sayangnya tidak, karena CCK hanya menghasilkan efek jangka pendek. Selanjutnya pada bagian C, glukosa, insulin, dan glukogen. Pencernaan mengubah banyak makanan menjadi glukosa, sumber energi penting di seluruh tubuh dan hampir satu-satunya bahan bakar otak. Dua hormon pankreas, insulin dan glukogen, mengatur aliran glukosa ke dalam sel. Segera sebelum serta selama dan setelah makan, pankreas meningkatkan pelepasan insulin, yang memungkinkan glukosa memasuki sel-sel. Sel-sel otak adalah pengecualian karena glukosa dapat memasukinya tanpa membutuhkan insulin. Sejumlah kelebihan glukosa yang dihasilkan oleh makanan memasuki hasil yang mengubahnya menjadi glikogen dan menyimpannya. Selain itu juga memasuki sel-sel lemak yang mengubahnya menjadi lemak kemudian menyimpannya. Efek akhirnya adalah mencegah glukosa darah naik terlalu tajam. Seiring waktu berlalu setelah makan, kadar glukosa darah turun, kadar insulin turun, glukoda memasuki sel lebih lambat, dan rasa lapar meningkat. Pankreas meningkatkan pelepasan glukogen, menstimulasi hati untuk mengubah sebagian glukogen menjadi glukosa kembali. Jika kadar insulin tinggi, terus-menerus tubuh terus memindahkan glukosa darah ke dalam sel. Lama setelah makan, sebelum terlalu lama, glukosa darah turun.
karena glukosa meninggalkan darah tanpa ada glukosa baru masuk. Alhasil, rasa lapar juga menjadi meningkat. Bagian D yaitu leptin. Leptin memberi sinyal pada otak mengenai cadangan lemak. Ketika cadangan lemak Anda berkurang, kadar leptin menurun, dan Anda bereaksi dengan makan lebih banyak dan menjadi kurang aktif. Untuk menghemat energi, ketika kadar leptin kembali normal, Anda akan lebih sedikit dan menjadi lebih aktif. Contohnya, pada tikus dengan mutasi gen leptin tidak membuat leptin. Dan karena itu otaknya bereaksi seolah-olah tubuhnya tidak memiliki cadangan lemak dan harus kelaparan. Tikus makan sebanyak mungkin dan menghemat energi dengan tidak banyak bergerak dan gagal memasuki masa puber. Nah, selanjutnya di sini ada bagian 3, yang dimana bagian 3 ini membahas tentang mekanisme otak. Pada bagian A, nukleus arcuata dan hipotalamus praventrikular. Nukleus arcuata dari hipotalamus memiliki serangkaian neuron yang sensitif terhadap sinyal lapar dan sinyal kenyang. Bagian dari input ke sel sensitif lapar berasal dari akson yang melepaskan neurotransmitter grelin. Perut melepaskan grelin selama periode kekurangan makanan yang memicu kontraksi perut. Grelin juga bertindak pada hipotalamus untuk meningkatkan nafsu makan. Orang yang memproduksi grelin dalam jumlah yang lebih besar dari rata-rata merespon lebih kuat saat melihat makanan. Kemudian, sel-sel sensitif kenyang yang peka terhadap nukleus arcuata menerima beberapa jenis input. Yang pertama yaitu distensi usus memicu neuron melepaskan neurotransmitter CCK. Sinyal jangka pendek. Yang kedua, glukosa darah secara langsung menstimulasi sel kenyang dalam nukleus arcuata dan mendorong pankreas untuk melepaskan insulin, yang juga merangsang sel kenyang. Kemudian, yang ketiga, lemak tubuh melepaskan leptin, sinyal kenyang jangka panjang. Kemudian, sebagian besar output dari nukleus arcuata menuju ke nukleus praventrikular atau PVN, hipotalamus. Akson dari sel yang peka terhadap nukleus arcuata menyampaikan pesan rangsang ke nukleus praventrikular, melepaskan melanokortin dan glutamat. Reseptor melanokortin dalam nukleus praventrikular penting untuk membatasi asupan makanan, dan apapun yang merusak reseptor ini menyebabkan makanan berlebih. Kemudian pada bagian B ada hipotalamus lateral. Output dari nukleus praventrikular bekerja pada hipotalamus lateral. Hipotalamus lateral mengendalikan sekresi insulin dan mengubah respon rasa. Akson dari hipotalamus lateral ke NTS atau nukleus tractus solitarius mengubah sensasi rasa dan respon air liur terhadap rasanya. Ketika hipotalamus lateral mendekati lapar, hipotalamus lateral mengirim pesan yang membuat makanannya terasa lebih enak. Suara hewan dengan kerusakan area ini menolak makanan dan air, menghindarkan kepalanya seolah-olah makanan itu tidak enak. Kerusakan pada hipotalamus lateral tidak hanya membunuh neuron pada bagian tersebut, tetapi juga mengganggu banyak akson yang mengandung dopamin yang melewati area tersebut. Kemudian pada bagian C, area tengah hipotalamus. Output dari hipotalamus ventromedial menghambat makan. Oleh karena itu, kerusakan nukleus ini berpotensi menyebabkan makan berlebih dan menambah berat badan. Sejumlah orang dengan tumor di area ini bertambah berat badan lebih dari 10 kg. Selanjutnya pada bagian keempat ada gangguan makan. Nah, pada bagian A dari gangguan makan di sini adalah genetika dan berat badan.
Studi mengenai anak kembar dan anak adopsi di banyak negara secara konsisten menemukan heritabilitas yang tinggi terkait berat badan. Para peneliti membedakan jenis heritabilitas untuk obesitas. Yang pertama, obesitas sindrom dihasilkan ketika gen menyebabkan masalah medis termasuk obesitas. Contohnya, sindrom Prader-Willi. Orang dengan sindrom ini memiliki kadar grelin dalam darah 4 hingga 5 kali lebih tinggi dari rata-rata. Yang kedua, obesitas monogenik terjadi ketika gen tunggal menyebabkan obesitas tanpa kelainan fisik atau mental lainnya. Kemudian yang ketiga, obesitas poligenik atau umum, berkaitan dengan banyak gen yang masing-masingnya sedikit meningkatkan kemungkinan obesitas. Nah, pada bagian B, teknik penurunan berat badan. Banyak psikologi saat ini merekomendasikan perubahan kecil dalam diet. Contohnya, makan dalam porsi yang sedikit kurang banyak dari biasanya. Dengan harapan akan lebih banyak orang yang tetap mengikuti diet ini. Rekomendasi lainnya adalah mempromosikan kesehatan yang baik dengan asupan nutrisi yang baik dan olahraga. Agar olahraga mendatangkan manfaat, latihan yang dijalani tidak perlu terlalu berat. Tetapi yang terpenting adalah pertahankan, seperti jalan cepat selama 1 jam sehari yang dilakukan secara rutin selama beberapa hari dalam seminggu. Selain itu, ada satu lagi saran yang tidak boleh dilewatkan, yaitu mengurangi atau menghilangkan konsumsi makanan ringan. Para peneliti menemukan bahwa orang yang mengkonsumsi setidaknya 1 minuman ringan per hari cenderung mengalami kelebihan berat badan dibandingkan orang lain. Nah, selanjutnya pada bagian C ada bulimia nervosa. Bulimia nervosa adalah suatu kondisi berganti-gantian, yaitu orang akan makan berlebih pada suatu waktu dan melakukan diet ketat pada waktu yang lainnya. Secara umum, penderita bulimia nervosa akan memaksakan diri untuk muntah. Rata-rata, orang dengan bulimia menunjukkan berbagai kelainan biokimia, termasuk peningkatan produksi grelin, hormon yang berhubungan dengan peningkatan nafsu makan. Nah, selanjutnya di bagian D ada anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa ditandai dengan penolakan makan dengan jumlah cukup untuk mempertahankan berat badan yang sehat. Dalam beberapa kasus anoreksia dapat mengancam jiwa. Penderita anoreksia tidaklah menganggap bahwa makanan itu rasanya tidak enak. Sebaliknya, mereka mengekspresikan rasa takut berlebih akan lemak. Tidak seperti yang kita prediksikan terkait orang yang kelaparan. Mereka yang menderita anoreksia umumnya melakukan aktivitas fisik yang cukup aktif. Studi otak pada orang dengan anoreksia menunjukkan kelainan pelepasan dopamin dan variabel lainnya. Tetapi kelainan ini mungkin merupakan hasil dari penurunan berat badan yang berkepanjangan alih-alih sebagai penyebabnya. Kelainan psikologi pun juga merupakan sebuah hasil dari alih-alih penyebab. Seperti ilustrasi sebagai berikut.